Jemaah kita sampai ke Jabal Thur, ya. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, kita lihat kalau kita sekarang mungkin kepanasan, ya. Bagi jamaah yang datang mengunjungi Jabal Thur ini merasa panas, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dalam kondisi diumumkan siapa yang bisa mendatangkan kepala Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapatkan 100 ekor onta. Kita sekarang datang hanya melihat, hanya berkunjung, tapi yang perlu diambil oleh para jamaah, ambillah ruh perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka tinggalkan semua kenyamanan dunia mereka. Mereka tinggalkan kota Mekah. Mereka tinggalkan tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di gua. Kalau Ashabul Kahf tinggal 309 tahun dalam keamanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah tinggal 3 hari bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu lihat jemaah di atas sana, melihat ada orang yang jalan-jalan. Itu yang putih, ada orang jalan. Subhanallah jemaah, ya. Baik, yang jelas jemaah, semuanya ingat, kita lihat bagaimana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas sana. Umur beliau berapa pada waktu itu? 50 tahun. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi naik ke sana. Jalan ini sebenarnya bukan jalur menuju ke Madinah. Tapi ya namanya seorang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Seakan-akan Nabi SAW menuju ke arah Jeddah. Padahal beliau hendak kemudian di sini selama 3 hari. Dan orang-orang musyrikin itu membawa ahli-ahli pelacak. Pelacak jejak. Dan mereka melihat jejak itu ada sampai ke sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq itu mengirim ada penggembalanya Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika Nabi naik, penggembalanya ini bawa kambingnya untuk menutup jalannya. Sore hari dia memeraskan susu buat Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq ke sana. Anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, itu kalau siang hari bersama orang-orang musyrikin di Mekah, malam hari dia ke sana. Dan itu juga yang menghilangkan jejaknya siapa? Kambingnya. Tapi satu hari mereka sampai ke sana. Guanya nggak besar. Abu Bakar ada di dalam bersama Nabi SAW. Ada banyak kisah indah di dalam gua tersebut. Ketika orang-orang musyrikin kelihatan kakinya, katanya Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke kaki mereka, kita akan kelihatan sama mereka. Akan ketahuan. Ujian ini benar-benar berat, jemaah. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhum. Bagaimana persangkaanmu dengan 2 orang? Yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Allah turunkan keamanan setelah 3 hari di sini, 3 malam. Nabi alaihissalatu wasallam melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah dan sampai Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya perjuangan mereka itu berat untuk menyelamatkan agama mereka, jamaah. Kita ini tinggal ngamalin. Kadang-kala masih banyak mikir kita. Hijrah kita tidak seberat hijrah Nabi SAW. Mekah ini kota yang paling dicintai Nabi SAW. Nabi sebelum meninggalkan kota Mekah, beliau melihat kepada kota Mekah mengatakan, Wallahi, demi Allah, innaki la ta'lamin. Dia mengatakan, demi Allah, innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu yang mengusirku, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Tapi Nabi harus melakukan. Artinya beliau berat meninggalkan kota Mekah. Tapi itu harus dilakukan. Dan biasanya orang yang hijrah itu akan meninggalkan banyak kesenangan hidup dia. Tapi untuk sesuatu yang lebih indah,
dan yang lebih abadi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, ada yang mau naik? Kita suruh naik sekarang, ada yang mau? Bang Torik mau naik?